Ya, sekarang kita akan mendengarkan cerita selanjutnya dari Bu Sisil dan Mas Arya yang dua-duanya ini memang kerja paruh waktu gitu ya, Sil? Di rumah. Kerja paruh waktu dengan penuh perjuangan karena memang ada suatu alasan yang sangat kuat. Kenapa sih sebetulnya Sisil dan Mas Arya memilih untuk menjadi praktisi homeschool? Latar belakang pemilihannya, kemudian dalam pelaksanaannya, bagaimana kira-kira dalam melaksanakan homeschool dengan kebutuhan yang berbeda pada Rafa dan Samuel. Dipersilakan Sisil, waktunya 15 menit. Silakan. Ya. Terima kasih Bu Pat untuk kesempatan yang diberikan. Aprinus beri kesempatan untuk saya untuk sharing tentang homeschooling kami. Ibu Adi, selamat malam. Kami juga bersyukur bisa bergabung di sini, bisa sharing nanti dengan Bu Adi. Selamat malam juga Bapak Ibu sekalian, saudara yang juga telah bergabung bersama kami. Ya, terima kasih kami diberi kesempatan untuk sharing tentang homeschooling kami. Jadi awal homeschooling kami juga adalah merupakan komitmen dari kak saya dan suami, bahkan sebelum anak kami lahir. Jadi kalau kami runtut dari awal, ini sepertinya memang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Jadi kami sudah komitmen waktu itu, bukan karena kami tidak ada sesuatu dalam pendidikan secara formal, enggak. Cuma kami memang menyadari sepenuhnya bahwa pendidikan awal, pendidikan dasar itu ada dari keluarga. Makanya kami berkomitmen untuk menghomeschooling anak kami secara mandiri. Jadi bukan ikut lembaga atau apapun, tapi dari kami orang tuanya. Nah, ketika anak kami lahir, anak pertama kami yang lahir, Samuel, itu sekarang usia 13, jadi sama dengan Petra. Ternyata dia mengalami suatu kelainan darah, namanya hemofili. Nah, ketika anak kedua kami lahir, sekarang usia 11,5 tahun, ternyata juga terdiagnosa dengan penyakit kelainan darah yaitu hemofili. Mungkin sebelumnya saya jelaskan sedikit tentang hemofili, mengapa anak kami termasuk berkebutuhan khusus atau harus memperoleh pelayanan khusus. Hemofili itu adalah suatu kelainan darah di mana badan tidak memproduksi faktor pembeku darah. Jadi hal yang akan terjadi adalah pendarahan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Bisa baik itu secara pendarahan otot, pendarahan daging, pendarahan di rongga perut, pendarahan otak, sendi, seluruh bagian tubuh. Nah, ini tergantung dengan tingkat faktor yang mereka miliki. Dan kedua anak kami itu adalah tingkat yang severe, dalam arti yang parah. Faktor 8-nya, faktor pembeku darahnya hampir tidak ada di tubuhnya. Jadi tubuh tidak memproduksi pembeku darah. Jadi tanpa jatuh, tanpa tertatap, tanpa apapun mereka bisa terjadi pendarahan. Dan itu sudah kami alami sejak mereka lahir. Pendarahan otak beberapa kali, pendarahan sendi, pendarahan rongga perut, sebagainya. Dan itu yang semakin meneguhkan kami bahwa ya memang kami harus mendidik mereka sendiri di rumah. Ya karena tidak sepertinya akan sangat sulit bagi mereka untuk bersekolah di tempat umum, di mana biasanya anak-anak kan kalau udah bergaul dan sebagainya itu akan kita nggak tahu ya namanya anak-anak bercanda apa sebagainya. Makanya dari awal kami berkomitmen ya meskipun kami belum tahu bagaimana, tapi kami berkomitmen untuk mendidik anak-anak kami sendiri. Untuk anak yang tertua sempat sekolah di playgroup, tapi kebetulan playgroup tersebut adalah di semi homeschooling, dalam arti kami sudah mengenal playgroup tersebut sebelum mereka lahir, jadi sudah familiar dengan pendidikan mereka. Dan anak yang kecil hanya setahun sekolah di playgroup, kemudian kami komitmen, kami tarik mereka berdua. Jadi mengapa kami menghomeschooling mereka? Selain karena dari rencana kami dari semula, juga karena kondisi fisik mereka yang tidak memungkinkan untuk mereka mereka bergerak banyak. Dalam arti pergerakan sedikit saja bisa mencedari sendi kaki mereka. Ya, jadi berkali-kali itu terjadi. Dan akhirnya homeschooling lah yang tepat untuk kami terapkan dalam mereka, karena memang selain lebih fleksibel ya sesuai dengan keadaan mereka, juga kami bisa menyesuaikan dengan kondisi mereka saat itu. Ya kami juga bisa mengawasi mereka sendiri, dan juga ya puji Tuhan
kami tidak harus bekerja keluar, kami bisa bekerja dari rumah, ya dari rumah kami bisa bekerja, dan itu sepenuhnya sepenuhnya bisa mengawasi mereka. Jadi itu tujuan kami homeschooling, selain kami bisa mengawasi mereka juga supaya mereka bisa secara berlahan-lahan mereka bisa mengerti keadaan mereka juga, bagaimana mereka kondisi mereka yang berbeda dengan anak-anak lain. Karena dari kecil sering mereka tanya, terutama kalau udah usia-usia 3-5 tahun kan sering teman-temannya sering main bola, saudaranya datang sebagainya. Mereka sering bertanya, kenapa kami tidak boleh begini, kenapa kami tidak boleh main bola, kenapa banyak kenapanya, kenapa kami harus ke rumah sakit selalu. Ya karena kondisi seperti ini juga mereka harus mendapatkan injeksi rutin untuk mendapat pasokan faktor pembeku dari luar. Jadi kami harus teratur ke rumah sakit seminggu sekali. Itu kalau tidak ada cedera. Tapi kalau ada cedera, mereka bisa harus opname selama beberapa hari di rumah sakit. Ya, jadi itu yang semakin menguatkan kami, saya dan suami, untuk mendidik mereka secara mandiri. Jadi kami tidak bernaung dalam suatu lembaga homeschooling, ya sekarang kan banyak. Tapi kami berupaya dengan dengan kekuatan yang Tuhan beri untuk bisa mendampingi dan mendidik mereka. Kemudian pelajaran apa yang kami berikan atau kurikulum apa yang kami berikan, pada langkah awal kami memang menekankan pada pendidikan kerohanian mereka. Jadi penumbuhan kerohanian mereka. Jadi ketika TK sampai ya usia TK kami pakai kurikulum CCC, ya itu kemudian setelah masuk ke primary, kami berganti-ganti. Pertama kami pakai ACE. Tapi ternyata dalam kira-kira setahun anak yang kecil nggak cocok. Jadi akhirnya kami mencari lagi apa kira-kira yang cocok. Pada akhirnya kami pakai Cambridge. Ya itu pun hanya science, math sama bahasa Inggris saja. Jadi belum semua subjek kami berikan karena kami tahu kami tidak bisa maksudnya kami tidak menargetkan yang terlalu tinggi untuk mereka. Ya, kami berjalan sesuai dengan keadaan saja. Ya, kemudian untuk jadwal belajar pun untuk pengertian belajar pun kami juga tanamkan kepada mereka bahwa belajar itu bisa di mana saja. Ya, meskipun di rumah, di kamar kalau lagi sakit, kita tetap harus belajar. Karena kami juga ingin mereka nggak jadi yang karena sakit jadi nggak mau belajar gitu kan. Tapi kami mau men-encourage mereka bahwa apapun keadaan mereka, tetap mereka bisa mendapatkan, mereka bisa belajar. Jadi kalau kami harus kontrol ke rumah sakit pun, kami biasa waktu kecil dulu untuk mereka latihan mewarnai, untuk mereka bikin tulisan, tarik sambung, kreativitas, segala macam. Jadi itu kami bawakan selama ke rumah sakit, karena kan di rumah sakit nunggunya lama ya. Selain untuk menghindari kebosanan mereka, juga untuk supaya mereka nggak ada hal yang mereka dapatkan. Jadi waktu usia kecil kami bawa buku mewarnai, kami bawa untuk kreativitas, untuk melipat segala macam. Juga ketika usia mereka mulai besar, kami mulai bawa buku pelajaran ya untuk mengerjakannya sebisa mereka ya. Karena kami lihat kami juga mengajar untuk mereka bisa menggunakan waktu yang ada. Ya, jadi meskipun kita sekolah di rumah, saya bilang langsung kalian nggak sekolah di umum, sekolah di rumah, tapi tetap kalian harus kami melatih kedisiplinan. Untuk itu kami juga berikan jadwal sejak awal waktu mereka SD kecil ya, itu ada jadwal pelajaran memang. Sampai sekarang pun tetap ada jadwal, tapi kalau sekarang saya mulai berunding dengan anak-anak. Kalau sebelumnya sepenuhnya saya yang atur. Tapi setelah yang besar ini masuk usia 12 kemarin SMP kelas 1 ya, kalau level sekolah ya, itu saya mulai diskusi dengan dia, kira-kira mau belajar apa saja. Untuk yang kecil masih SD, apalagi dia mau kejar paket, habis ini tetap jadwal masih saya yang kendalikan, masih saya yang atur. Jadi biasanya pagi kami belajar mapel, kemudian siang dan sore baru untuk skill mereka, minat bakat mereka. Ya, untuk mapel juga kami mulai berikan untuk persiapan Kurnas itu ketika kami mendaftar di PKBM. Ya, kelas 4, 5, 6 mulai kami berikan IPS, bahasa Indonesia dan juga PKN. Ya, itu pun tidak baca buku enggak,
Tapi biasanya saya yang cerita. Jadi kami ada bahas apa, kayak ini mau 17 Agustusan misalnya. Tiap kali mau 17 Agustusan kita bahas tentang itu. Jadi sesuai kalau ada hari-hari besar, misalnya Lebaran pun, kita juga sharing. Maksudnya kita kan belajar PKN ya, toleransi beragama kan, apa itu Lebaran, apa itu kami sampaikan dengan bercerita kepada mereka. Biasa santai-santai lah, duduk-duduk bercerita gitu supaya mereka lebih tertarik dan biasa lebih ingat kalau diajak bercerita begitu daripada harus baca buku. Mereka lebih ingat kalau diajak bercerita. Makanya saya bilang, oh iya mama pernah cerita, mereka masih gitu. Jadi lebih ingat ketika diajak bercerita daripada harus membaca buku. Kemudian selain itu untuk persiapan PKN, ujian paket, kami juga sudah mendaftar di PKBM. Ya, dan dari PKBM sendiri ada sudah mulai ada belajar online sejak tahun ini. Jadi kami kebetulan kan di PKBM Malang daftarnya, dan kami di Surabaya. Jadi untuk persiapan anak kami yang mau kejar paket ini ada pelajaran online dengan tutor yang di PKBM untuk yang diujikan, untuk ujian paket nanti. Apalagi Bupati ya? Apalagi buat kira-kira. Jadi intinya sih dengan keadaan anak kami yang memang tidak bisa terlalu banyak gerakan fisik, untuk olahraga pun mereka hanya berenang yang aman dan tidak dianjurkan olahraga yang lain. Jadi mereka hanya berenang. Dan untuk minat bakat mereka, untuk minat bakat mereka dari kecil kami berikan segala sesuatu skill yang mereka ingin. Jadi apa aja yang mereka ingin, dua-duanya sama. Jadi kalau kakaknya robotik, adiknya robotik. Kakaknya musik, semua kami berikan skill yang sama, ya, minat bakat yang sama sedari kecil. Dan ketika berjalannya waktu, kami mulai melihat di mana kelebihan masing-masing anak. Dan ternyata tiap anak ini mempunyai skillnya masing-masing, ya, kelebihannya masing-masing. Memang tidak mudah karena nggak tahu, mungkin anak zaman now ya. Jadi tertariknya di si kakak ini yang besar, si Samuel, di 3D design, 3D modeling design, sama robotik. Sedangkan saya terus terang saya nggak menguasai hal-hal tersebut. Sedangkan si adiknya lebih ke coding dan programming, juga menggambar komik, suka komik adiknya, suka bikin cerita. Nah, yang bisa kami lakukan untuk mendukung hanya bisa menyediakan fasilitas, dan juga kami menawarkan sih kepada mereka, mau nggak untuk les pendalaman bidang yang kamu inginkan. Untuk si yang besar mungkin karena masuk usia remaja, dan mereka ya waktu itu kami pernah tes, ternyata memang mereka memiliki kemampuan yang lebih. Jadi secara tubuh mereka memang lemah, tapi secara kemampuan minat bakat, puji Tuhan mereka berada di level yang katanya tinggi, di atas rata-rata gitu. Nah, untuk si kakak karena mungkin dia merasa sudah remaja dan ingin, masa remaja kan biasanya ingin membuktikan bahwa aku bisa. Si kakak nggak mau les sama sekali. Saya mau belajar sendiri. Ya, jadi lewat internet, lewat self tutorial, ada lewat YouTube, games untuk 3D modelingnya. Nah, sebagai orang tua, kami hanya memantau, ya, kami hanya melihat website apa yang dipakai, program apa yang dipakai oleh dia, dan ya kebetulan papanya ngerti sedikit tentang hal itu. Jadi tetap meskipun mereka sering berhubungan dengan internet, tetap kami berikan rambu-rambu, kami berikan pemantauan ya, supaya tidak ke hal-hal yang lain, karena kita tahu internet sekarang cukup riskan, cukup berbahaya. Okay. Jadi hingga saat ini hal itu yang kami berikan pada anak-anak. Memang mungkin kami kadang cukup protektif juga karena kondisi fisik mereka, tapi kami belajar untuk mulai mempercayai mereka, mengembangkan kemampuan mereka, bahwa mereka bisa seperti anak-anak yang lain, meskipun secara fisik mungkin mereka agak terhambat, tapi secara kemampuan, secara intelektual, kami melihat bahwa ya puji Tuhan mereka bisa melakukan banyak hal yang kadang sendiri kami nggak berpikir mereka bisa sampai di situ.
gitu. Jadi kami sebagai orang tua hanya menopang dan menekankan kepada mereka apapun keadaan mereka, ya apapun meskipun mereka berbeda dengan anak-anak yang lain, apapun keadaan mereka, mereka tetap ada sesuatu yang mereka miliki, ya, yang tidak dimiliki oleh anak-anak lain, dan mereka tidak boleh merasa berbeda oleh karena fisik mereka. Itu yang sering kami terapkan, kami sampaikan, tekankan ke mereka bahwa kekurangan fisik jangan sampai menghalangi kalian untuk bisa berprestasi, ya, untuk bisa mengembangkan segala kemampuan mereka. Tapi tetap dengan tetap waspada supaya mereka tidak terlalu excited, jadi nanti bisa terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan oleh karena versi kelainan yang mereka miliki itu. Ya, jadi baik. Kira-kira begitu, Sifat. Ya, terima kasih Cecil, sharingnya luar biasa. Jadi berbeda dengan cerita dari keluarga Bu Dumaria, berbeda pula cerita dari keluarga Bu Sisil yang memiliki latar belakang mengapa menjadi praktisi homeschool. Memang ada alasan sendiri. Jadi bukan hanya karena ini lagi pandemi terus kita jadi praktisi homeschool gitu. Sangat berbeda antara pembelajaran jarak jauh dengan praktisi homeschool yang sesungguhnya.